Prof. Azhari, saya sudah nulis nih paper ya, tapi dibantu oleh AI. Nah, kira-kira respon pertama apa, Prof? Oke, misalnya namanya Ani gitu ya. Ya, Ani. Oke, Ani. Ya. Ani datang ke saya seperti itu. Saya bilang, it's okay, no problem. Sebuah paper itu, sebuah tulisan jurnal apapun, buku dan seterusnya, itu ada perlu validasi oleh manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di Ruang Inspirasi. Selamat ketemu lagi rekan-rekan semua, sahabat NH Podcast dimanapun berada. Ruang di mana gagasan bertemu masa depan. Hari ini kita akan menyelami salah satu topik paling krusial ini ya, luar biasa dalam dunia akademik ya. Tentunya masih seputar AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ya. Tentunya hari ini saya bersama tamu yang luar biasa, Profesor Dr. Azhari MT dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Assalamualaikum, Prof. Selamat. Masya Allah, luar biasa. Kagama, Prof. Oke, luar biasa. Terima kasih. Selamat datang, Prof, di Kota Ngapak. Oke. Orang Ngapak, orang kepenak. Gimana, Prof? Kabarnya, Prof? Ini, Prof. Oke, kabarnya baik sekali, Pak Nurul. Terima kasih udah bertemu Pak Nurul. Ini keren banget, Pak Nurul. Ini saya luar biasa sekali. Belum pernah dibuat seperti ini. Sekarang udah dibuat seperti ini, Pak. Iya, keren banget. Ini berkat ajaran beliau ini. Ya, beliau inilah guru saya ya, Gurunda ini ya. Waktu saya S2 juga beliau ngajar, dan bahkan waktu S3 saya menjadi dibimbing oleh beliau ya, waktu disertasi ya. Dan terima kasih ya, Prof ya. Sama-sama. Insya Allah telah membimbing, semoga ilmunya terus bertebaran, Prof. Amin. Ya. Semoga sukses terus. Oke. UGM adalah salah satu universitas ya di Indonesia yang tentunya terus membumi ya. Oke. Bahkan terkenal universitas desa, Bro. Terkenal semuanya. Terkenal semua. Dari ya. desa sampai dari industri juga. Oke, ya. Nah, kalau di perkembangan terkait di ilmu komputer sendiri kan ada ya beberapa yang terbaru ya, Bro. Betul. Apa, Bro? Yang prodi baru? Oke, salah satunya di program studi kita akan memperbaharui kurikulum adik-adik semua yang dari seluruh Indonesia. Pertama selamat siang dulu ya, selamat sore semuanya para teman-teman. Yang pada kesempatan ini saya sangat senang sekali dihubungi Pak Nurul untuk ikut acara rame-rame seperti ini. Di Computer Science UGM kita punya program studi tentunya S1 gitu ya. S1 kami di Computer Science itu punya hal-hal yang baru yang adik-adik nanti bisa lihat di tempat kami. Kalau syukur adik-adik seluruh Indonesia nanti yang belum dapat sekolah atau akan dapat sekolah di perguruan tinggi, silakan masuk di tempat kami juga ya, selain itu Pak Nurul gitu ya. Karena apa? Karena di tempat kami itu punya program studi yang multi talent gitu ya. Bisa sebagai AI gitu ya, karena punya profil AI, punya profil software engineering, punya profil data science, punya profil cloud engineering, dan satu lagi punya computational. Jadi anak-anak yang suka ke computational itu bisa belajar macam-macam di sana sampai kompleks dan atau nanti melanjutkan ke S2 gitu. Itu Pak Nurul tentang program studi kami. Ya, memang image-nya ya, Bro ya. Kalau masuk UGM itu susah. Keluarnya apa lagi? Tapi sekarang enggak ya, Bro. Sekarang enggak. Artinya di era ke depan gitu ya. Artinya hampir semua sebetulnya sama ya, Bro ya. Kalau di universitas ya, Bro. Nah, untuk perkembangan terkait dengan AI ini kan tentunya akan memberikan warna baru ya, Bro ya. Beda mungkin pas saya dibimbing beliau kan belum ada AI ya, Bro ya. Belum banyak. Apa ini kalau dirasa Prof dari perbedaan yang nampak, Bro? Oke, sebelumnya tadi saya lanjutkan dulu Pak Nurul. Jadi teman-teman mahasiswa yang masuk ke tempat kami itu akan banyak belajar termasuk AI. Dan belajarnya tidak hanya di program studi kami, tapi juga di luar negeri. Yang dikejar mahasiswa kami itu adalah bagaimana mendapatkan student exchange-nya di luar negeri. Jadi hampir setiap semester itu 40 sampai 45 sampai 50 itu bisa dapat exchange double degree gitu ya. Nah, salah satunya tentunya AI Pak Nurul ya. Jadi AI itu berkembang luar biasa gitu ya. Semua kita sudah tahu AI, salah satu contoh yang paling gampang yaitu
ChatGPT, betul ya. Ya. ChatGPT kita bisa buat pertanyaan untuk menuliskan cerita, misalnya dia Atau bisa artikel. artikel pun. Nah, ini sekarang Pak Nurul akan menanyakan artikel ke saya Iya nanti, itu. gitu ya. Atau juga bisa membuat gambar, bukan? Kita Ya. bisa membuat gambar, bisa membuat musik, gitu, bisa membuat film. Sekarang pun Nah, juga bisa membuat betul filmnya, Pak sekali. Nurul. Nah, ya. salah satu perkembangan yang juga terbaru di dalam AI itu adalah apa sih yang bisa AI buat itu, yaitu intelligent agent, Pak. Nah, itu. Intelligent agent itu Iya. agak berbeda dengan AI yang biasa. Kalau AI biasa itu adalah yang reaktif gitu ya, yang pasif gampangnya. Iya. Ketika adik-adik membuat sebuah program machine learning misalnya Iya. atau maka akan mendapatkan yang kita sebut model cerdasnya machine learning itu. Misalnya Iya. bisa menggunakan CNN untuk mengenali Iya. gambar-gambar gitu ya. Iya. Nah, kalau ditambah dengan agent, maka kita bisa membuat gambar baru, misalnya gambar baru itu setiap titik-titik pixel itu bisa akan banyak sekali dilakukan oleh agent, misalnya seperti itu. Nah, ini perbedaannya sangat penting adik-adik tahu, para pemirsa sekalian, karena kalau hanya menggambar saja seperti manusia, penggambar manusia itu kan satu orang menggambarkan seluruh sampai jadi gitu kan. Nah, bayangkan kalau saya Pak Nurul menggambarkan wajah orang mesti bisa kacau balau gitu kan. Yang satu buat mata di atas, yang satu buat mata di bawah gitu, nanti kacau balau gitu. Oke. Nah, intelligent agent sekarang itu bisa sinkron untuk menggambar seperti itu, Pak Nurul. Ya. Mungkin sebelum jauh nih, Prof. Ini Prof. Jadi ini mungkin pertanyaan yang kadang mahasiswa baru mungkin atau mahasiswa sedang akan menulis ini, Prof ya. Prof, kalau mahasiswa datang ini, Prof, konsultasi, ya sering kan, Prof ya? Betul banget. Dan mungkin baru pertama dia nulis misalnya ya, dan bilang dia, Prof Azhari, saya sudah nulis nih paper ya, tapi dibantu oleh AI. Nah, kira-kira respon pertama apa, Prof? Oke, misalnya namanya Ani gitu ya. Ya, Ani. Oke, Ani. Ya. Ani datang ke saya seperti itu. Saya bilang, "It's okay, no problem." Karena teman-teman sekalian, kalau jawab betul ya, Prof ya, no problem pakai AI. Yes. Nulis di bidang akademik. Yes. Nah, ini ini catatan. Nah, next. Oke. Nah, hanya perlu dicatat bahwa ada kode etiknya. Jangan lupa itu kode etiknya. Satu adalah kita harus menyatakan bahwa itu dibantu AI gitu ya. Jadi kalau tadi saya katakan buat gambarnya seperti misalnya flowchart atau gambar IRD, itu harus diklaim atau disclosure, disampaikan bahwa itu dibantu oleh AI gitu ya. Nah, itu sah secara akademik menulisnya. Begitu juga kalau menulis naskahnya, paragraf-paragrafnya, tabelnya dan seterusnya dibantu AI itu boleh gitu ya. Beberapa jurnal ilmiah itu sudah menuliskan AI itu boleh digunakan untuk membantu menulis macam-macam, tapi harus disebutkan, diklaim. Istilahnya disclaimer. Oke, disclaimer gitu. Entah itu paper, entah itu buku ya, Bro. Betul, sama. Ya. Karena sekarang ada janji-janji, bahkan iklan-iklan ya. Sehari paper jadi. Bahkan nggak sehari. 2 jam bisa buat buku. Betul. Gitu ya. Nah, ada satu hal yang perlu diingat oleh para pemirsa atau adik-adik sekalian atau para semuanya di seluruh dunia, dimanapun adik berada gitu, adalah ketika itu tidak diklaim nanti, kalau seandainya nanti kita punya program deteksi teks gitu ya, deteksi itu dibuat AI gitu. Nah, itu akan kredibilitas adik-adik atau penulis itu akan berbahaya gitu. Jadi perlu dicek kembali sebelum dipublis gitu ya. Jadi sebelum masuk ke jurnal misalnya perlu divalidasi dulu semua datanya, misalnya naskahnya, gambarnya itu divalidasi lagi, jangan hanya AI saja yang menggambarkannya, divalidasi oleh manusia. Jadi sebuah paper itu, sebuah tulisan jurnal apapun, buku dan seterusnya, itu perlu validasi oleh manusianya gitu. Ya, memang perlu istilahnya kalau mau sebelum Grammarly, ada Turnitin, banyak tool ya, Bro ya. Betul banget. Yang bisa istilahnya apa ya? Paraprasenya ya. Itu pun juga alatnya ya. Ada juga. Betul. Nah, itu juga membantu para penulis untuk tidak hanya dibantu oleh AI saja semua gitu. Jadi paper yang bagus itu adalah paper yang valid, sah, direvisi oleh kita, oleh manusia gitu, Pak Nurul. Jadi kalau
si Ani tadi. Ya, si Ani misalnya. Disarankan itu kan, artinya terus tanya, terus bagaimana yang tidak boleh, Prof? Yang tidak boleh, misalnya ketika data yang dipakai itu belum valid. Nah, itu contoh datanya tidak valid. Kan kita bisa dapatkan data dari manapun gitu ya. Nah, misalnya kalau di dalam machine learning itu kalau datanya cuma satu saja, itu nanti paper kita nggak akan diakui, nggak akan masuk, nggak akan lolos di dalam jurnalnya gitu. Nah, itu dilarang gitu ya, seperti itu. Kedua, kalau hasil pengolahannya itu diolah tidak menyebutkan validasinya atau reasoningnya, itu juga tidak dibolehkan gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kita lalui cara menulis ilmiah itu gitu ya. Kemudian jurnal-jurnal itu juga kadang-kadang banyak sekarang sudah meminta codingnya. Nah, bayangkan adik-adik, coding diminta, datanya diminta, karena si reviewer itu akan mencoba sendiri. Jadi hati-hati kalau kita masukkan jurnal hanya satu data gitu ya, tidak dimintakan. Iya, apalagi datanya dari sumbernya internet, mungkin Kaggle atau apa gitu ya. Itu masih bisa. Masih bisa ya, masih bisa karena sumbernya jelas. Gitu. Iya. Enggak. Cuman, biasanya kan sumber primer sama sekunder ya. Yes, benar. Nah, itu ya. Tapi harapannya kan kalau memang AI mau valid gitu ya data kita dong, gitu ya. Nah, artinya itu akan karena itu memang ada beberapa tingkatan ya, Bro. Ada AI itu ada yang free, ada yang berbayar, mungkin bulanan sampai ada yang mungkin tahunan ya. Itu kan akan menghasilkan sesuatu apa yang kita prompt akan beda. Betul. Gitu ya, Bro. Artinya tingkat deep kedalamannya ya, Bro, untuk menghasilkan itu. Adik-adik para pemirsa sekalian juga perlu mengetahui bahwa AI yang sekarang yang seperti agent tadi misalnya, yang saya katakan model berbasis agent, itu yang aktif gitu Pak Nurul. Jadi kalau yang pasif seperti machine learning, seperti deep learning, itu masih pasif dia. Kalau yang aktif itu seperti robot, adik-adik. Robot itu kalau kita kasih AI-nya, maka robot itu bisa bergerak seperti mobil lah gitu ya. Mobil yang tanpa supir gitu ya. Tesla apa ya, sebut aja nggak apa ya. Contoh ya. Jadi itu adalah AI yang aktif gitu. Dia bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan dengan kecerdasannya dia. Bahkan AI yang baru pun itu bisa memperbaiki kecerdasannya dia. Seperti Pak Nurul sampaikan tadi, mesin ChatGPT, Gemini, Copilot misalnya, atau DeepSeek misalnya, itu kalau semakin banyak masukkan prompt, dia semakin pintar gitu ya. Nah itu tuh model AI yang sekarang itu dia bisa memperbaiki reasoningnya sendiri gitu. Jadi memang apapun bidangnya bisa diketahui. Prompt engineering itu penting sekali. Penting sekali. Karena apa yang kamu masukkan ke AI itu nanti hasilnya juga tergantung apa yang kamu masukkan, apa yang diperintah. Gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman sini, ketika misalnya Pak Nurul memasukkan tulisan dan saya menjawab, maka saya itu lama-lama kan bisa tahu caranya Pak Nurul gitu ya. Maka saya menjawab pun bisa lebih pintar saya menjawab. Nah itulah yang terjadi di sekarang prompt engineering. Berarti ketika kita menuliskan di sana, seolah-olah kita sedang menuliskan sesuatu yang mendekati apa yang kita inginkan. Nah, prompt engineering yang pintar, yang bagus adalah kita bisa memanfaatkan si ChatGPT itu dengan sangat cepat gitu, dengan bagus. Kalau kita menulis, tapi si ChatGPT-nya atau si AI-nya tidak pernah tahu, berarti prompt engineering kita masih belum bagus gitu. Jadi artinya apa kesalahan terbesar peneliti ketika membuat prompt? Wah ini ya. Nah ini kan perlu ini ya. Kadang begini Prof, kan sekarang kan masa AI ini mahasiswa juga baru belajar, dosennya juga baru belajar gitu ya. Nah kan ini kan agak timpang gitu ya. Bagaimana ngajari ngeprompt yang pas ke mahasiswa kalau belum pengalaman banget dosennya. Nah ini saling atau bahkan mungkin dosennya apa mahasiswanya lebih karena mungkin waktunya lebih luas ya. Nah artinya kita juga harus smart juga gitu ya untuk prompt ini. Oke, prompt engineering itu memang suatu cara kita berbicara gitu kepada si komputer tentunya ya. Memang masing-masing orang punya tingkatan berbeda untuk menulisnya. Jangan khawatir para pemula apapun itu ya. Ketika kita menghasilkan prompt yang
yang tidak sama dengan teman yang lain. Tapi kan pengertiannya, artinya itu sebenarnya sama gitu. Bisa maksudnya konteksnya ya, kita berbicara pada konteksnya. Nah, ada satu hal yang dipentingkan bagi teman-teman kalau ketika belum menghasilkan yang baru, itu bisa dibandingkan dengan AI yang lain. Jadi bisa kita bandingkan. Jadi, kalau saya menggunakan 10 jenis AI, jadi saya bisa mendapatkan siapa yang lebih pintar gitu ya. Kemudian compare. Kemudian gini Pak Nurul, ketika kita mendapatkan hasil tadi kan dalam konteks penulisan ya, jangan cepat percaya dengan hasil yang dihasilkan oleh prompt. Belum tentu yang dihasilkan oleh prompt itu adalah rasionalisasi yang betul-betul menghasilkan yang terbaik. Kadang-kadang kalau kita minta tolong tampilkan 10 paper terbaru 2025-2024, dia bisa mengarang sendiri loh. Papernya itu 5 buah paper adalah paper karangan yang belum pernah dipublis. Nah, itu artinya kita dari sisi manusia perlu mengecek kembali bahwa si AI itu belum tentu benar gitu Pak Dulus. Jadi prompt kita belum tentu juga salah gitu ya. Prompt kita juga sudah benar, cuman ada halunya gitu di sananya. Tapi AI yang ke depan halunya semakin sedikit nanti. Gemini 3 sekarang halunya sudah semakin sedikit gitu. Dia betul-betul bisa menganalisis dari yang data yang banyak. Kalau Gemini itu saya sering cobanya gambar. Itu bagus, luar biasa itu. Bagus banget. Iya. Dibanding ChatGPT mungkin Kalau ChatGPT mungkin teks ya luar biasa. Itu mungkin ya punya kelebihan database AI-nya sendiri gitu ya Prof ya. Nah, gini Prof, sekarang untuk masa depan ini ya, mungkin terus akan berkembang ya Prof ya, karena memang teknologi tentunya untuk memprediksi masa depan publikasi akan hybrid. Ya. Human reasoning plus AI validation ya. Bisakah mungkin Prof jelaskan ya skema ideal ke depan ini mungkin? Oke, ini sangat menarik Pak Nurul dan teman-teman sekalian. Bayangkan di rumah sakit ya gitu ya. Itu ada 10 dokter misalnya ya. 5 dokter itu adalah robot. Nah, kemampuan dari robot itu sama dengan kemampuan seperti dokternya gitu ya. Nah, itu akan terjadi ke depan seperti itu. Jadi perdampingan antara dokter robot AI dengan dokter umum manusia itu akan terjadi. Nah, siapa yang akan melakukan keputusan untuk operasi misalnya? Itu bisa AI, robot, bisa juga manusia. Gitu kan. Nah, ini yang kita sebut kolaborasi antara manusia dengan itu akan berkembang ke sana. Akan berkembang. Jadi bagaimana cara memutuskannya? Tetap validasinya kepada dokter manusianya. Walaupun si robotnya tidak juga. Pertanyaannya begini Pak Nurul, ketika si pasiennya akan tidak bisa bertahan misalnya dalam 2 jam ke depan, darahnya terus keluar, maka siapa akan segera mengoperasikan? Dokternya tidak bisa memutuskan sekarang. Apakah si AI boleh memutuskannya? Itu kita harus atur Pak. Jadi ketika kondisi kritis banget, AI bisa kita cari untuk memberikan keputusan. Contoh yang lain, gempa bumi. Gempa bumi, ketika ada gempa bumi, maka kereta api mestinya harus berhenti kan? Tapi si masinis belum tahu akan ada kereta api, akan ada gempa. Nah, apakah kereta api itu akan berhenti dengan sendirinya? Tidak. Siapa yang akan menghentinya? Masinis belum tahu. Kalau nggak berhenti, nanti kereta apinya akan terguling, ya akan error gitu. Nah, AI bisa memutuskan untuk menghentikan itu Pak Nurul. Jadi bisa dipakai tempat istilahnya. Bisa dipakai tempat. Itu yang akan terjadi ke depan. AI yang ke depan adalah AI yang bersifat kognitif gitu, yang bersifat bisa berpikir seperti kita juga bisa merasa gitu. Berarti bersinggungan dengan humanoid? Bisa, sangat gitu ya? Bisa. Nanti bagaimana bisa merasakan gitu bisa merasakan itu kita tunggu saja. Kita tunggu saja seperti itu. Dan yang menarik adalah adik-adik sekarang bisa melihat walaupun masih dalam ilustrasi gitu ya, di salah satunya drone misalnya, nanti adik-adik bisa kasih lihat drone-nya. Nanti habis ini Bro, kita bahas nanti. Nanti adik-adik ini saya kasih lihat drone 1000 drone ya misalnya. Kemudian ada 2 agent yang sama. Jadi intinya tadi dalam mengambil keputusan ya antara robot ya yang berjiwa mempunyai AI ya dengan manusia tetap manusianya yang validasinya. Oke, luar biasa ya. Artinya ke depan terus akan dikembangkan terus ya AI humanoid yang ditanamkan terus ke kolaborasi dengan AI. Nah,
sekarang Prof. Hazari sekarang apa ini yang sedang diriset yang terakhir ini? Oke, baik. Para penulis sekarang ini menarik sekali. Sampai saat ini bidang saya itu adalah multi agent engineering, gitu ya. Multi agent engineering, ya. Nah, ini sangat baru adik-adik dan terus berkembang. Sebenarnya sudah lama, tapi agentic teknologi itu sangat baru sekarang. Ya. Apa itu agentic teknologi? Kalau tadi AI, machine learning dan seterusnya itu kan pasif gitu ya adik-adik. Kalau yang agentic itu bisa proaktif, bisa collaboration, bisa autonomous gitu sendiri. Contohnya drone yang 1000 buah drone. Nanti kita lihat bersama ini ada drone-nya banyak. Nanti kita setelkan ya. Oke. Kita udah rekam udah. Nah, itu bidang riset saya. Okay. Bidang riset saya itu adalah membuat algoritma yang bisa memperbaiki algoritmanya sendiri. Jadi macam seperti kita belajar di otak kita belajar otak kita, maka otak kita semakin lama semakin bisa memperbaiki kecerdasan kita, mengimprove gitu makin ya. cerdas gitu ya. Itu sama juga dengan manusia. Kalau manusia itu luka, ada para penulis sekalian luka, maka luka tubuh kita itu bisa diperbaiki sendiri. Wah, kayak film apa itu ya? Matrix Nah, ya? Iya bro ya. Itu sedang berlangsung juga gitu. Bagaimana sebuah mobil itu bisa mengganti baterai sendiri gitu ya. Atau sebuah robot itu bisa membersihkan diri sendiri yang dipasang di luar angkasa misalnya. Itu udah berlangsung seperti itu. Menggantikan energi sendiri dan seterusnya. Itu ilmu-ilmunya yang dari bidang riset saya Pak Nurul gitu ya. Yang ke depan bisa cognitive science. Bahkan yang terbaru lagi yang kita sebut kesadaran Pak Nurul. Kesadaran. Jadi, kesadaran itu gini, ini jangan salah arti ya. Kalau sebelum ke situ, yang drone bisa tadi belum diterangkan. Sudah. Itu bagaimana koordinasi? Koordinasi antar agent. Antar agent. Oke, siap. Kita tinggal menuliskan kata Jogja, maka dia akan bisa membuat bareng-bareng membuat Jogja. Terserah ya. Terserah. Itu kayaknya udah dipakai kalau nggak salah di Cina itu. Betul. Di Cina itu puluhan ribu. Untuk entertain kan ya. Betul Saya banget. ingat tadi bro. Yes. Sudah pernah lihat ini. Betul. Dan sudah untuk publik gitu ya. Indonesia belum saya lihat itu. Indonesia belum ada yang buat di situ. Itu bisa diproduksi nanti, bro. Hilirisasi ya. Tadi kan Prof bilang kan industri juga. Betul. Ya. Oke. Nah, kembali ke yang saya katakan tadi bisa memperbaiki dirinya sendiri itu yang kita rekan. Satu lagi yaitu kesadaran. Ya. Apa itu kesadaran? Gini, ketika seseorang tidur malam hari, apakah dia sadar? Kita tidak tahu. Sadar dalam arti sadar. Sadar. Nah, kesadaran di sini itu belum dimiliki oleh AI manapun. Gitu ya. Jadi misalnya ketika seorang dokter akan memutuskan operasi kepada pasien, apa yang dilakukan kepada pasien? Yaitu membius gitu kan. Nah, dari situ kita harus mengetahui apa yang disebut kesadaran gitu. Jadi apakah pada saat dioperasi seorang pasien itu sedang sadar apa tidak gitu. Nah, kan dibius bro. Hah? Ya, sebelum dibius kan tahu saya akan dioperasi. Betul. Nah, tapi itu kan hilang udah. Nah, siuman lagi udah selesai. Sudah selesai ya. Nah, apa itu kesadaran? Apakah itu bisa terjadi pada robot? Itu sedang dibuatkan ilmunya apa? Ilmu kesadaran itu bayangkan kalau seorang roh humanoid itu akan seperti itu gitu. Dia bukan dihipnotis ya. Bukan hipnotis gitu. Nah, itu ada teorinya sekarang ke situ. Kesadaran. Itu menarik sekali. Udah di riset tapi bro. Sudah banyak yang riset. Saya belum punya papernya, tapi itu ada teorinya bagus. Hubungannya dengan psikolog dong. Hubungannya dengan psikolog, cognitive science dan agama tentunya. Oh iya. Agama tentunya di agama kita artinya dari sisi manusia ketika akan sakit kesadaran kita kan turun sebenarnya gitu Pak. Terus manusia berdoa gitu kan. Iya. Luar biasa ini ya. Mungkin satu lagi nih terkait dengan AI ya dalam dimanfaatkan untuk dunia akademiknya. Mungkin punya pesan ya atau untuk kampus mas di mana aja lah. Iya. Oke, begini adik-adik semua Indonesia. Ketika adik-adik atau para mahasiswa atau para teman-teman yang mendengar ini mengetahui AI ke depan, maka pelajari terus. Saya sangat setuju dengan Bu Wakil Menteri kita, Bu Stella. Bu Stella. Selalu mengatakan gunakan AI apapun yang ada sekarang, cari kelemahannya.
kita buatkan yang baru. Oh. Jadi sebelum semua AI itu tentunya masih ada hal-hal yang belum sepintar manusia. Nah, ketika adik-adik udah sampai di situ, adik-adik bisa, mahasiswa dan seterusnya siapapun bisa mengatakan ada yang lebih bagus. Nah, itulah yang kita sebut, mari kita pelajari itu. Iya, iya. Ke depan itu saya sangat setuju dengan Bu Stella tadi, kita belajar untuk mempercepat kecerdasan kita. Kecerdasan kita semakin cepat diketahui oleh agent. Dengan AI macam-macam itu ya, yang nantinya kita sebut singularity, hidup berdampingan dengan agent-agent itu. Jadi kita akan hidup bersama-sama dengan agent ya, teknologinya ya. Teknologinya. Iya. Oke. Silakan kita bersama-sama. Syukur-syukur Indonesia mengembangkan sistem itu, kita jual ke luar negeri, kita jual kemana-mana. Itu harapannya. Jadi tidak hanya penonton ya, Rob. Yes, Ya. tidak hanya penonton. Kita banyak sekali prodi informatika di Indonesia, Ya, benar komputer. Betul. Mari bersama-sama ya, Betul. berkolaborasi, Betul. bersinergi gitu ya, Betul. Rob ya. Dan tentunya pemerintah juga sudah mengucurkan dana ya, Rob ya, dengan program-program pengabdian, riset ya, dari BRIN, LPDP gitu ya, Rob ya. Semoga nanti Prof Azhari dan UGM lah ya, dan semuanya gitu ya, saling untuk guyup ya. Dan harapannya ini akan memberikan kontribusi yang berdampak, gitu ya, Bro ya. Betul. Kan sekarang itu semua ya, Bro ya. Begitu semua, berdampak semua. Oke. Ya, jadi berdampak ini harapannya ya kan uang rakyat ya. Betul. Tentunya kembali hilirisasi untuk rakyat ya. Tapi memang ini ya, Bro ya. Teknologi ini kan terutama kita ya, dosen-dosen ya, mungkin mahasiswa juga membuat disertasi, membuat tesis, membuat skripsi, bahkan kita riset, ini kok masih belum apa ya, Bro, belum dipakai langsung masyarakat ini. Bagaimana ya? Ini problem sejak dulu ini. Yes. Nah, kalau dulu kan dicetak, ditumpuk di lemari. Sekarang nggak dicetak, tapi ditumpuk di cloud, udah. Gitu, Bro. Betul sekali Pak Nurul. Kalau di luar negeri, kalau di perguruan tinggi di luar negeri, mereka membawa industri ke universitasnya. Ketika sebuah penemuan baru dapat, maka industri itu sekalian memproduksikan. Itu keren banget. Di Indonesia, sepertinya industri belum melihat hasil-hasil perguruan tinggi. Bagaimana usaha kita ke sana? Salah satu caranya adalah membuat prototipe kecil yang bisa langsung kita bisniskan gitu, Pak Nurul. Jadi contohnya misalnya mungkin startup bisnis gitu ya. Pak Nurul sudah punya ya. Insya Allah. Tadi saya ketemu Pak Nurul pagi tadi itu, Pak Nurul menampilkan sebuah program komputer yang bisa membuat batik. Kalau itu tim informatika, apapun itu misalnya ya. Nah, coba kita jual gitu ya programnya, nanti kemudian orang-orang bisa memesan batik yang dia sukai dari AI itu. Maka bisnis itu akan mulai melihat, wah ada produk baru dari Pak Nurul dan teman-teman. Mereka akan beli itu, akan akuisisi itu. Dan bisa ke produsennya batik. Bisa langsung ke produsen batik. Jadi dicetak. Hal-hal seperti ini yang kita coba kecil-kecil. Pak Nurul itu belum punya modal, tapi udah punya bisnis gitu. Tidak harus uang ya, Bro. Tidak harus uang. Itu untuk bukan menghindari. Kita melihat masih terbatasnya industri yang investasi di tempat kita. Itu betul sekali, Bro. Hanya perusahaan-perusahaan. Kenapa kita tidak buat perusahaan sendiri-sendiri gitu ya, seperti Pak Nurul itu. Kalau dosen mungkin faknya bukan itu ya, Bro. Bukan itu. Mungkin konsepnya kan pentahelik ya, Bro. Yes. Akademisi, government, industri, komunitas sama media. Yes. Nah ini ya, Bro ya. Artinya ke depan kalau ini bersinergi, insya Allah Indonesia akan bangkit. Maju. Oke, Prof. Terima kasih Prof Azhari telah membuka perspektif baru ya untuk kita semua. Kita belajar ya bahwa AI itu bukan musuh kita, bukan musuh akademik, bukan musuh siapapun ya, melainkan alat bantu ya yang harus semakin cerdas dan semakin cerdas dan harus dipahami dengan benar ya. Integritas ya tetap ya di tangan manusia. Sementara AI atau kecerdasan buatan ini adalah katalis ya untuk mempercepat lahirnya knowledge baru. Nah, semoga percakapan sore hari ini ya, beliau jauh-jauh dari
UGM ya yang tadi sharing dengan kami di Fakultas Teknik Unsur ya. Terima kasih sekali juga menjadi rambu bagi mahasiswa, bagi dosen dan para peneliti di seluruh Indonesia. Terima kasih di NH Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.